Baik, sebelumnya Bapak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Selamat berjumpa dengan anak-anak semuanya. Sejak bulan apa ya kemarin? Desember. Sejak bulan Desember saya dan Mas Fakul sudah melakukan hal yang pertama. Kemudian di bulan ini pada 1 ke depan akan melakukan hal yang kebetulan untuk sekolah kenalnya masih sama, yaitu biasanya mungkin 15 orang. Jadi enggak sekolah. Dan bisa juga untuk mata pelajaran IPS sudah bagaimana? Kita akan melanjutkan yang materi pelaku ekonomi ya. Halaman 170. Bisa dibaca dulu sebelum nanti Bapak ya. Sekarang Bapak tanya, apa yang dimaksud dengan pelaku ekonomi? Ayo dijawab. Katakan. Yuk, dijawab. Silakan. Ya, silakan. Untuk tangan buat Bapak. Ya, benar apa yang disampaikan oleh Bapak Neta, pelaku ekonomi adalah individu ataupun kelompok yang melakukan kegiatan ekonomi, yaitu yang pertama produksi, distribusi dan konsumsi. Nah, pelaku ekonomi ini ada 4 jenis. Apa saja yang pertama? Yang pertama yaitu rumah tangga produsen. Apa sih yang dimaksud dengan produsen? Tidak tahu teman-teman. Ya, silakan. Yang kedua, kelas. Apa yang dimaksud dengan produsen? Yang keras. Yang betul bukan yang bayar ini. Produksi memproduksi ya. Apa kuncinya? Memproduksi barang atau jasa. Misalkan di Semarang, ada yang tahu perusahaan apa di Semarang? Ada kan anak Semarang semua nih. Bapak bukan anak Semarang. Ada yang tahu perusahaan yang ada di Semarang kan? Mesin bapak ya. Nah itu perusahaan mesin bapak. Nah, misalkan saya ambil contoh perusahaan mesin bapak. Perusahaan
petani sembako ini menghasilkan apa? Makanan. Nah, makanannya ini untuk apa? Ya, dikonsumsi oleh konsumen. Berarti dijual kan? Dijual, dibelikan. Kemudian yang kedua, selain sebagai produsen rumah tangga, produksi ini berperan sebagai pengguna faktor produksi. Contoh faktor produksi yaitu yang pertama ada tenaga kerja, modal, dan yang keempat yang pertama yaitu tenaga kerja. Nah, di sini ada yang kerja, orang tuanya kerja di perusahaan. Bapak ibunya apa aja, bebas. Siapa? Yang bapak ibunya kerja di perusahaan. Juga kelinci aku. Enggak ada ya? Apa pegawai semuanya ya bapak ibunya? Enak semua. Nah, yang pertama yaitu tenaga kerja. Misalkan tenaga kerja itu ada yang semakin lalu pernah kita bahas, ada yang masih ingat tenaga kerja itu apa saja namanya. Nah, tenaga kerja itu ada tiga. Yang pertama tenaga kerja pendidik. Itu misalkan seperti Ibu Mei, seorang pegawai negeri, seorang guru. Itu berarti terdidik. Kenapa bisa terdidik? Karena Bu Mei pernah berkuliah atau bersekolah seperti Bapak dan kuliah ini bisa menjadi tenaga kerja yang terdidik. Tapi kalau di perusahaan, misalkan kerja di perusahaan, itu maksudnya ke tenaga kerja nih, karena harus melakukan training atau pelatihan khusus skill supaya bisa kerja di perusahaan itu. Kemudian yang selanjutnya rumah tangga konsumsi. Apa yang dimaksud rumah tangga konsumsi? Tadi jawabnya kanan, sudah tahu. Rumah tangga konsumsi. Apa yang dimaksud dengan tidak? Silakan. Yang pertama berbeda dengan rumah tangga produksi. Sebaliknya rumah tangga konsumsi mengkonsumsi atau menghasilkan produksi, mengkonsumsi. Misalkan kita itu termasuk ke dalam rumah tangga konsumsi. Kenapa? Karena kita mengkonsumsi barang. Misalkan anak-anak punya apa semua ya, punya HP. Kita menggunakan atau mengkonsumsi misalkan barang elektronik. Untuk apa kalian punya HP?
buat komunikasi, betul. Yang lain, ya betul, buat nanti berita. Kalau mungkin anak-anak yang lebih online, ada ya itu Shopee atau nah, macam-macam fungsinya dari HP. Nah, HP ini kita gunakan. Kemudian kenapa bisa ada HP? Karena ada yang memproduksinya. Siapa yang memproduksi HP ini? Perusahaan Nah, perusahaan ini menghasilkan barang, misalkan barang elektronik berupa handphone, kemudian kita gunakan. Nah, jadi keempat itu saling terkait satu sama lain. Kemudian selain sebagai konsumen atau mengonsumsi barang, rumah tangga konsumsi ini menyediakan faktor produksi. Jadi udah Bapak jelaskan apa saja faktor produksi. Bapak tulis saja. Yang keras. Jadi rumah tangga konsumsi ini menyediakan faktor produksi. Misalkan tenaga kerja, misalkan ada bapak kalian yang kerja di perusahaan itu berarti bapak kalian sebagai tenaga kerja yang bekerja di perusahaan itu. Nah, kemudian perusahaan itu memberikan apa? Gaji atau upah kepada orang tua kalian yang bekerja. Nah, orang tua kalian yang bekerja yang punya upah atau gaji sehingga bisa apa? Bisa membeli barang yang mereka butuhkan. Ini antara produksi dan konsumsi ini saling terkait satu sama lain. Dan keras. Setiap negara bekerjasama dengan negara lain melalui kegiatan ekspor dan impor teknologi. Yang dimaksud dengan masyarakat luar negeri terkait dengan ekspor dan impor barang. Nah, ini misalkan Indonesia ini kita tidak bisa apa namanya melakukan kegiatan ekonomi sendiri dan bisa tergantung dengan negara lain. Contohnya apa? Ekspor impor barang. Ada yang tahu? Ada yang tahu ekspor impor barang? Contohnya apa? Ya, contohnya apa? Minyak, ya betul, BBM ya. Tapi juga Indonesia bisa menghasilkan BBM sendiri. Misalkan pabrik minyak di dekat rumah saya di Cilacap, ada pabrik minyak itu untuk minyak, bensin dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya penularan tenaga kerja, misalkan bapak dulu kan SMK sebenarnya bukan SMA, tapi bapak beralih jurusan dan mengambil jurusan IPS. Nah, teman bapak ini ada yang bekerja di luar negeri, di Jepang, ada pertukaran tenaga kerja. Nah, teman bapak yang kerja di luar negeri ini memperoleh devisa itu berupa alat transaksi untuk pertukaran
barang atau uang. Seperti halnya yang sebelumnya itu yang produksi dalam konsumsi terkait dengan tenaga kerja juga saling terkait satu sama lain. Misalkan di Jepang populasinya hanya 120 juta, itu kan kekurangan penduduk, sehingga membutuhkan tenaga kerja asing untuk menjalankan produksi di negara tersebut. Nah, Indonesia mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri. Itu pun sebaliknya, misalkan di Jepang kita tahu barang, bukan hanya barang elektronik ya, tapi kendaraan bermerek itu kebanyakan berasal dari Jepang yang memproduksinya. Itu terkait satu sama lain. Jadi keseluruhan ini ada kaitannya satu sama lain. Bisa dipahami? Selanjutnya ada pembahasan kita. Bisa dikerjakan halaman 174. Beraktivitas kelompok ya. Bapak kelompok empat orang